Halo guys, perkenalkan nama saya Andrian Belly. Saya di sini sebagai perawat dari Kemedika. Di sini saya sedikit akan membahas mengenai jantung. Kenapa saya bisa membahas mengenai jantung nih? Nah, dari saya sendiri juga dari Kemedikanya sudah merangkum banyak pertanyaan yang saya dapatkan sama ini, yaitu banyak pasien yang bertanya-tanya mengenai pembahasan jantung nih guys. Nah, jadi sedikit saya ada beberapa pertanyaan yang saya akan bahas yang sudah saya rangkum untuk pembahasan yang mendasar saja. Mungkin boleh teman-teman sedikit memahami walaupun nggak terlalu banyak, tidaknya paham. Oke, di sini yang pertama saya mendapatkan salah satu pertanyaan dari beberapa pasien. Nah, yang pertama itu biasanya kita sering mengalami jantung berdebar ya, kadang mendadak, kadang juga kita sering saat olahraga jantung kita berdebar kencang, habis kita kayak sedang santai-santai tiba-tiba jantung berdebar dengan kencang. Ini bukan soal perasaan, tapi ini memang takutnya kenapa-napa. Nah, jadi itu di sini ada pertanyaan. Nah, sini kita mengenal mendasar dulu mengapa jantung kita bisa berdebar. Jantung ini biasanya dikenal ya juga sebagai palpitasi, dan kita juga sering menyebutnya dengan istilah deg-degan nih. Aduh, deg-degan bukan soal perasaan atau mengenal cinta dan lain-lainnya. Ini juga mengenal dengan kesehatan kita juga. Nah, ini juga kita mengalami palpitasi ini, jantung akan terasa lebih cepat atau berdetak lebih kencang biasanya. Itu mengapa bisa berdetak lebih kencang? Karena saat bagian pompa darah di jantung itu karena tidak sesuai dengan iramanya yang sesuai. Nah, itu atau biasa disebut itu tak beraturan. Nah, ada juga sensasinya berdebaran rasa itu dada lebih kencang atau bergetar saat jantung itu berdetak lebih kencang. Biasa ini jantung juga berdebar-debarnya tidak selalu menandakan ada problem kesehatan. Biasanya kita seperti olahraga itu karena juga jantung memompa lebih kencang jadi berdebar-debar juga. Itu bukan masalah kesehatan, itu karena efek kita olahraga dipacu dengan kencang. Nah, jadi bisa ada efeknya, terutama pada jantung. Bahkan seringnya kondisi ini tidak membahayakan juga kan, seperti saya bilang tadi, olahraga salah satunya. Meski demikian, kita juga harus ada kewaspadaan bila merasa jantung itu sering deg-degan walau tidak ada pemicunya, tidak ada penyebab pastinya. Kayak kita tiba-tiba diam, lagi duduk santai, tiba-tiba jantung kita berdetak lebih kencang, atau ada gangguan seperti kayak sakit, nyeri banget gitu. Selanjutnya nih, misalnya ketika seperti istirahat tadi ya, terlebih dahulu bila jantung berdebar diiringi gejala lain menandakan adanya masalah jantung, itu segera harus dicek sih sebenarnya. Apalagi kita kegiatan sehari-hari kok timbul terus nih serangan jantung kayak berdebar lebih kencang gitu, harus diwaspadai sebenarnya ya guys. Nah, jantung yang berdebar-debar ini biasanya diiringi dengan seperti gejala lain, contohnya kayak sakit perut. Sakit perut yang pertama biasanya mudah lelah ya, mudah lelah itu biasanya sangat berpengaruh ke jantung. Juga susah tidur, gangguan pola tidur kita jadi tidak teratur karena ada gangguan jantung itu ya, kayak setiap tidur kita kebangun kadang susah tidur, jadi insomnia, begadang, itu nambah detakan jantung itu makin cepat juga, makin nyeri, kerasa. Terus juga itu berkeringat, bukan keringat biasa ya, ini biasanya itu akan menimbulkan keringat dingin biasanya itu kalau jantung kita lebih detaknya lebih cepat. Nah, walaupun begitu juga tersebut bisa juga menandakan masalah jantung. Karena itu orang awam nih biasanya nih karena juga tidak terlalu biasa aja kalau sudah kayak aduh ini jantung berdebar mungkin apa-apa juga nggak terlalu diwaspadai ya. Mungkin dari awal itu kita mulai jangan acuh, apalagi soal jantung ya, organ utama yang sangat berpengaruh untuk kehidupan kita juga.
Nah, biasanya ada beberapa faktor kalau saya baca-baca juga ya dari artikel untuk mengingat kembali itu. Nah, ini ada memicu jantung yang berdebar. Biasanya itu aktivitas ya, saya bilang tadi olahraga. Nah, ini juga yang suka kopi-kopi, nongkrong-nongkrong. Nah, itu juga itu sangat bahaya sih kalau sering-sering kan kafeinnya itu tinggi. Itu kalau bisa dikurangin lah. Nah, juga ini nikotin nih. Nah, nikotin itu zat-zat aktif yang berbahaya itu tuh jangan pernah sesekali mau nyicip tuh jangan pernah guys. Itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, juga itu obat-obat berbahaya ya seperti ganja, narkotika, wah itu juga jangan sampai pernah kita coba, walaupun sesekali jangan coba. Nah, juga ini ada juga untuk yang terdapat ibu hamil juga sangat berpengaruh biasanya. Habis itu makanan yang berlemak ya, berlemak itu yang makanan yang berlemak tinggi seperti sapi atau kambing yang lemaknya tinggi, gulai. Nah, itu biasanya itu sangat tinggi, sangat berpengaruh pada jantung kita. Biasanya itu apa ya, jantung kita berdebar lebih kencang juga biasa makan yang berlemak itu. Juga anemia, kekurangan darah nih ya, wajahnya terlihat pucat nih, terlihat pucat atau gimana, katanya bawaan air. Nah, kita nggak tahu ya bawaan air atau gimana. Mungkin kita segera periksakan ke dokter yang terdekat atau klinik-klinik yang terdekat, puskesmas terdekat. Baiknya kita lihat dulu kondisi kita kok bisa pucat terus nih, bukan soal genetik ya atau gimana. Mungkin kita bisa cek dulu. Nah, juga atau dehidrasi, kecapean, haus, kurang minum. Nah, itu salah satunya faktor pencetus juga, jantung berdebar lebih kencang karena kita jarang minum ya. Dianjurkan minum itu sehari itu bisa 1 liter sampai 2 liter lah sehari ya. Nah, juga ini faktornya demam tinggi itu karena panas tubuh kita meningkat, jantung juga menggumpal lebih cepat. Nah, itu faktornya salah satu juga, jantung berdebar lebih kencang untuk memperlancarkan darah kita, mengusulkan suhu tubuh. Nah, jadi itu juga salah satunya demam. Kadar gula darah rendah juga termasuk. Nah, habis itu penyakit-penyakit lainnya yang dapat menyebabkan jantung berdebar lebih kencang, atau juga obat-obatan tertentu lah. Misalnya kita makan obat yang terlalu banyak, overdosis, itu dapat memicu jantung juga berdebar lebih kencang. Nah, yang kedua nih ada pertanyaan juga. Nah, juga ini biasanya banyak dalam kasus jantung berdebar itu bisa kembali normal dengan sendirinya. Jadi aman, cuma kita tetap waspada. Nah, gunakan kalau untuk pencegahan jantung berdebar itu bisa diketahui dulu apa kondisi melatarinya untuk perlu pemeriksaan medis ke dokter. Nah, itulah ada perlunya kita pemeriksaan, mungkin ada sebulan sekali pemeriksaan check up ya. Nah, ketika sudah kita diketahui apa faktor yang berpengaruh, barulah kita ambil langkah selanjutnya pencegahan dinilai efektif kah. Untuk bagian organ-organ tubuh kita ada gangguan atau yang bermasalah. Ya, namanya kita seperti ini sehat-sehat aja, kita nggak tahu yang di dalam ini ada masalah atau enggaknya karena kita belum check up. Nah, itu kita nggak tahu. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya, aman-aman aja, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya lah. Juga pemicunya adalah penyakit jantung ini. Biasanya dokter umum meminta pasien menerapkan gaya hidup sehat. Nah, itu yang paling utama biasanya sih, gaya hidup sehat kita seperti olahraga, makan makanan sehat, tidur yang teratur, jangan makan obat-obatan yang terlarang kalau bisa ya. Nah, sedangkan jika ada kaitannya dengan kondisi psikis kita, kuncinya adalah mengendalikan stres nih, ya beban hidupnya banyak karena percintaan, pekerjaan atau yang lain-lain. Ini bisa kita bawa relax, kalau bisa bawa jalan-jalan lah, seminggu sekali itu bawa jalan-jalan karena kita nggak terlalu memaksakan kinerja otak kita kemana-mana harus diforsir. Semua itu ada tahap-tahapnya guys, harus dibagi-bagi. Semua kita butuh healing untuk mencernakan otak kita nih supaya lebih tenang. Nah, next ini ada selanjutnya.
ini kalau penyebab jantung bengkak ini kenapa nih Kak? Ini berbahaya nggak? Ini jelas. Ini kita bahas dulu ya. Nah, penyebab pembengkakan jantung ini atau kardiomegali bisa terjadi karena pembengkakan otot jantung kita. Jantung itu kan berdebar tuh, nah itu ada namanya kontraksi ototnya. Nah itu bisa terjadi di otot-otot, biasanya itu oleh kerasnya jantung kita saat menumpah darah. Biasanya pelan, santai, tidak sedikit lebih menekan karena ada pembengkakan. Bila itu terjadi menerus pada diri kita nih, wah sama kayak tadi berdebat terus nih terjadi di diri kita saat apapun, saat istirahat dan bagaimanapun kegiatan kita terjadi terus. Nah, itu kemampuan jantung akan melemah sehingga bisa menyebabkan pembengkakan bila tidak segera ditangani. Tuh guys, jangan dianggap remeh kalau soal jantung ini, mah hati-hati aja. Jika tidak segera kita tanganin, kondisi ini dapat membahayakan kesehatan bagi diri kita sendiri. Nah, itulah makanya ada baiknya kita menjaga diri kita sendiri. Nah, selanjutnya untuk mengatasi kondisi ini, jantung bengkak ini, ada perlu tahu apa saja pemicu yang terjadi pembengkakan ini. Nah, ini ada penyebab-penyebabnya nih guys. Mengapa jantung kita bengkak? Mungkin karena ada pekuran atau gimana, ada penyakit tertentu. Yaitu biasanya nih bawaan sejak lahir nih, ada genetik bawaan sejak lahirnya, ada waktu lahir kayak jantungnya bengkak atau gimana sudah terlihat. Bisa jadi dari bawaan bayi waktu lahir juga. Di situ tekanan darah tinggi. Nah, tuh yang sering tekanan darah tinggi yang sering pusing atau gimana, katanya ya minum obat aja lah. Palingan bisa rendah juga darah tingginya. Nah, kita kan nggak tahu nih apa penyebab lebih dalamnya atau gimana ya. Mungkin kita lebih konsul ke dokter lagi. Oh, kenapa nih darah tinggi saya nggak turun-turun? Bukan soal darah tinggi pusing, bukan pusing aja ya. Kan darah tinggi itu kan dari jantung juga ya pemicunya. Nah, mungkin kita konsul ke dokter. Bisa. Juga ini ada kardiomiopati, itu salah satu penyakit jantung juga. Ini merupakan penyakit yang menyerang bagian otot. Nah, itu yang awal tadi saya bahas tadi, mengapa jantung itu bisa bengkak. Yang itu salah satunya menyebabkan otot jantung kita bengkak. Nah, juga itu serangan jantung mendadak. Nah, ini yang hati-hati guys, karena kita tidak tahu jantung itu kapan menyerang kita dan kapan juga menyerang di sela-sela kita waktu istirahat ya. Nah, jadi kita tidak tahu. Selanjutnya ini ada penyakit katup. Nah, di jantung itu ada namanya katup untuk mengalirkan peredaran darah kita dari katup kiri ke katup kanan. Nah, penyakit katup ini terdapat 4 katup ya. Nah, jadi itu jantung ini untuk memastikan aliran darah itu berjalan dengan lancar ke arah yang benar. Jika penyakit ini menyerang salah satu katup kita, nah itu ada 3 yang akan berpengaruh untuk detak jantung kita. Itu bisa menyebabkan bengkak sama kayak tadi berdebar lebih cepat. Nah, juga itu akan menghambat sehingga jantung perlu bekerja lebih keras untuk memaksa pompa darah kita menuju ke aliran seluruh tubuh. Nah, ini biasanya ada gejala-gejala nih yang dapat mempengaruhi jantung kita berdebar lebih cepat gitu. Ya, itu yang pertama, kaki, lutut, dan pergelangan kaki itu membengkak nih guys. Nah, boleh dicek lah. Yang sekarang nih kaki, tangan, ataupun yang bagian sendi-sendi itu mungkin boleh kita cek. Takutnya kenapa-napa, mungkin jangan sampai nanti akhirnya kita beli. Jangan kayak ini biasa nih karena gigit nih atau gimana. Nah, mungkin kita lebih cek aja dulu. Takutnya bengkaknya nggak berhenti nih, nggak kempes-kempes. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, saat ini yaitu selanjutnya saat atau batuk, sesak, maaf tadi saatnya sesak sebenarnya, sesak atau batuk saat berbaring. Nah, waktu berbaring kok sesak dada saya, kok sering batuk-batuk gitu ya. Mungkin minum air hangat dulu nggak apa-apa nih sembuh, atau kayak ini kayak cuaca aja yang lagi kotor atau gimana gitu. Selanjutnya ini detak jantung sangat cepat. Nah, balik ke awal tadi. Nah, terus itu biasanya pusing hingga menyebabkan pingsan. Nah, itu. Terus selanjutnya tidak bisa bernapas dengan baik. Pernapasan kita tidak konsisten gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, juga lemah bagian tubuh kita. Juga selanjutnya nih abdomen terasa bengkak ya. Bagian ada kayak penumpukan cairan. Ini yang terakhir nih,
rasa tidak nyaman seperti mendapatkan tekanan bagian dada kita, seperti ada yang tekan, jantung sesak, jadi pernapasan lebih lambat. Nah, mungkin beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa saya jawab dari video ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang banyak bertanya boleh nanti saya catat kembali, saya rangkum ulang, saya next video saya akan bahas. Itulah sekilas dari pembahasan jantung yang saya dapat bisa jelaskan. Sekian dari saya Andar Ferry, perawat Medika. Sampai jumpa kembali. Sekian, terima kasih.